Inter Milan kembali dikaitkan dengan striker Lille, Jonathan David, meskipun sempat terlihat mundur dari perburuan pada Desember lalu. Manajemen Nerazzurri saat itu menghentikan pendekatan mereka karena biaya transfer yang terlalu tinggi serta keinginan sang pemain untuk menjadi pilihan utama. Namun, dengan kontraknya yang akan habis pada Juni mendatang, Inter kini kembali mempertimbangkan opsi untuk merekrut penyerang asal Kanada tersebut secara gratis. Di Viale della Liberazione, kesadaran akan perlunya permajaan lini serang semakin meningkat, terutama dengan kemungkinan hengkangnya Marco Arnautovic dan Joaquin Correa. Inter memiliki ruang dalam anggaran untuk investasi besar, tetapi tuntutan David, bonus tanda tangan sebesar 10 juta euro dan gaji bersih 6-7 juta euro per musim, masih dianggap memberatkan, terutama karena duet Lautaro Martinez dan Marcus Thuram tetap menjadi andalan utama. Saat ini, satu-satunya tawaran konkret untuk David datang dari klub Premier League seperti Aston Villa, Tottenham, dan Newcastle. Namun, klub-klub tersebut belum cukup menarik bagi ambisi David, yang sebelumnya mengungkapkan keinginannya bermain untuk Barcelona. Sayangnya, dengan keberadaan Robert Lewandowski sebagai penyerang utama dan masalah finansial yang terus membayangi klub Katalan tersebut, peluangnya untuk bergabung dengan Barcelona juga tidak pasti. Dalam situasi ini, pihak David mulai mempertimbangkan untuk menurunkan tuntutan finansialnya agar menarik lebih banyak peminat. Jika ini terjadi, Inter siap memanfaatkan peluang, terutama karena sistem Simone Inzaghi yang menggunakan dua penyerang tetap dapat menjamin menit bermain yang lebih banyak, bahkan bagi pemain yang berstatus sebagai pelapis. Tentu saja, ketertarikan Inter pada David bukan jaminan bahwa mereka akan memenangkan perburuan tanda tangannya. Namun, dibandingkan dengan sepenuhnya menyerah seperti yang terlihat pada Desember lalu, kini mereka tengah menimbang apakah lebih baik merekrut David secara gratis dengan gaji tinggi atau menginvestasikan 35-40 juta euro untuk Santiago Castro, yang memiliki gaji lebih rendah. Saat ini, Inter tetap memantau perkembangan situasi David dengan tenang, mengingat ia merupakan salah satu peluang pasar menarik yang sering dibicarakan oleh Beppe Marotta. Udinese bersiap memamerkan permata-permata terbaiknya, dan panggung apa yang lebih megah daripada Stadion San Siro? Seperti dilaporkan La Gazzetta dello Sport, sorotan khusus tertuju pada penyerang Lorenzo Lucca, yang sempat didekati Napoli pada bursa transfer Januari lalu dengan harga sekitar 40 juta euro. Baru-baru ini, Lucca sudah merasakan atmosfer San Siro ketika membela timnas Italia melawan Jerman, pengalaman berharga meski berakhir dengan kekalahan. Kini, pemain 23 tahun itu akan kembali ke Meazza untuk menghadapi Inter Milan, salah satu klub yang berminat kepadanya. Lucca masuk dalam radar Inter yang terus memantaunya dan memasukkannya dalam daftar incaran. AC Milan juga tertarik dan bahkan sudah melakukan pembicaraan dengan keluarga Pozzo dan Gianluca Nani pada Januari lalu, ungkap sumber terpercaya. Nani, eksekutif yang dekat dengan kepemilikan Udinese dan Watford, tak menutup-nutupi bahwa klub akan mempertimbangkan penawaran menarik yang datang. Namun, persaingan ketat datang dari luar Italia, Nottingham Forest dan Atletico Madrid juga disebut-sebut mengincar tanda tangan Lucca. Duel melawan Inter besok bukan hanya ujian penting bagi Lucca, tapi juga kesempatan emas untuk membuktikan diri di depan calon pembelinya. Sementara itu, duo B Udinese Jaka Bijol dan Lauk Solet juga akan berusaha menarik perhatian di panggung bergengsi ini. Gelandang Inter Milan, Henrikh Mkhitaryan, akan mencatatkan pencapaian bersejarah dalam karirnya pada Minggu malam, saat timnya menghadapi Udinese di Stadion San Siro dalam lanjutan Giornata ke-30 Serie A. Jika turun sebagai starter, pemain asal Armenia itu akan mencatatkan penampilan ke-350 di 5 liga top Eropa. Sejak memulai karirnya di kompetisi elit Eropa, Mkhitaryan telah memperkuat sejumlah klub besar. Sebelum bergabung dengan Inter Milan, ia pernah berseragam Borussia Dortmund di Bundesliga, Manchester United dan Arsenal di Premier League, serta AS Roma di Serie A. Kontribusinya yang konsisten di berbagai klub menunjukkan kualitas dan daya tahan luar biasanya di level tertinggi sepak bola Eropa. Menurut data yang dihimpun oleh Opta, pencapaian ini menempatkan Mkhitaryan dalam jajaran pemain berpengalaman yang telah tampil di banyak pertandingan di liga-liga besar. Sejak bergabung dengan Inter Milan, pemain berusia 35 tahun ini terus menjadi bagian penting dalam skuad asuhan Simone Inzaghi, memberikan kreativitas dan pengalaman di lini tengah Nerazzurri. Laga melawan Udinese akan menjadi momen spesial bagi Mkhitaryan, yang tetap menunjukkan performa impresif meski usianya tidak lagi muda. Dengan kemampuannya yang masih mumpuni, ia diharapkan dapat membantu Inter meraih kemenangan dan semakin memperkuat posisi mereka di papan atas klasemen Serie A. Para penggemar Inter dan pencinta sepak bola Eropa tentu akan menantikan penampilan spesial dari mantan bintang Dortmund, United,
Arsenal, dan Roma ini dalam pertandingan yang bisa menambah torehan emas dalam perjalanan karirnya. 6 bulan terakhir menjadi periode penuh gejolak bagi Davide Fratesi. Dari awal musim yang menjanjikan hingga perjuangan mendapatkan menit bermain, gelandang Inter Milan ini menghadapi tantangan besar dalam karirnya. La Gazzetta dello Sport mengisahkan perjalanannya, dimulai dari momen cemerlang melawan Udinese hingga ketidakpastian masa depannya. Fratesi sempat menunjukkan sinar harapan saat mencetak gol cepat melawan Udinese pada pertemuan pertama musim ini. Saat itu, ia tampil percaya diri setelah sebelumnya mencetak 2 gol untuk timnas Italia melawan Prancis dan Israel. Namun, momentumnya tidak bertahan lama. Meski sempat mencetak gol penting dalam kemenangan atas Empoli, Fratesi kesulitan mendapatkan tempat di skuad utama Inter. Pelatih Simone Inzaghi lebih sering memainkannya sebagai pemain pengganti, membuat sang gelandang frustrasi. Pada Januari lalu, rumor kepindahan Fratesi mulai mencuat. Klub lamanya, AS Roma, dikabarkan berusaha membawanya pulang, sementara Napoli juga menunjukkan ketertarikan. Namun, Inter memutuskan untuk mempertahankannya. Sayangnya, situasi tidak kunjung membaik. Fratesi tetap kesulitan bersaing di lini tengah Inter dan bahkan kehilangan tempat di timnas Italia di bawah Luciano Spalletti. Dengan musim panas yang semakin mendekat, spekulasi tentang masa depan Fratesi kembali mencuat. Kembali ke Roma disebut-sebut sebagai opsi yang menarik, terutama jika Inter tetap tidak bisa menjamin ruang bermainnya. Apakah Fratesi akan bertahan di San Siro atau memulai babak baru di tempat lain? Jawabannya mungkin akan segera terungkap dalam beberapa minggu ke depan. Alessandro Nesta, legenda pertahanan Italia yang kini membesut Monza, membuat pernyataan mengejutkan tentang sosok Ronaldo Luis Nazario de Lima. Dalam wawancara eksklusif dengan Prime Video, pelatih 48 tahun ini tanpa ragu menobatkan Ronaldo Fenomeno sebagai lawan terberat sepanjang karir gemilangnya. Nesta dengan gamblang mengisahkan trauma defensanya menghadapi Ronaldo pada final Lazio versus Inter Milan tahun 1998. Itu bukan pertandingan, tapi pembantaian. Tim Inter biasa-biasa saja, tapi mereka punya alien bernama Ronaldo. Begitu bola di kakinya, seluruh pertahanan kami panik. Kami bahkan mengancam akan melukainya, tapi dia malah tertawa lebar, kenang Nesta dengan nada takjub. Skor sudah 3-0, tapi dia masih asyik mempermainkan kami. Aku mencoba segala cara, bahkan tendangan keras sekalipun, tapi tak pernah bisa menjangkaunya. Malam itu kami dihancurkan, tapi setidaknya kami kalah dengan martabat. Nesta memberikan analisis kontroversial. Kalau bicara karir panjang, Messi mungkin yang terbaik. Tapi dalam satu pertandingan tunggal, tak ada yang lebih mengerikan dari Ronaldo dalam kondisi puncak. Dia kombinasi sempurna antara kecepatan, kekuatan, dan kecerdasan. Yang paling membuat frustrasi adalah senyumnya. Saat kau marah dan mencoba mengintimidasinya, dia malah tersenyum. Itu membuatku gila, tapi juga membuatku sangat menghormatinya. Pengakuan Nesta ini semakin mengukuhkan status Ronaldo sebagai striker paling ditakuti era 90-an. Meski cedera kerap menghantuinya, aksi-aksi spektakulernya tetap melekat dalam ingatan para bek kelas dunia. Dia bukan hanya pemain hebat, tapi juga pribadi luar biasa. Hatinya sebesar bakatnya, tutup Nesta dengan nada haru. Pernyataan legenda AC Milan ini memicu perdebatan hangat di media sosial tentang siapa sebenarnya striker terhebat sepanjang masa. Satu hal yang pasti, Ronaldo Fenomeno telah menancapkan pengaruhnya tak hanya di lapangan, tapi juga di hati para pemain yang pernah berhadapan dengannya. Mantan pemain sepak bola Italia, Massimo Orlando, memberikan pandangannya terkait keputusan Nicolo Barella yang menolak tawaran menggiurkan dari klub Arab Saudi. Dalam wawancara dengan TMW Radio, Orlando menilai bahwa keputusan Barella sudah tepat meskipun sulit. Dia melakukan hal yang baik, itu adalah pilihan yang sulit. Mungkin dalam 3-4 tahun ke depan mereka bahkan tidak akan memanggilmu lagi. Saya akan membuat pilihan yang sama. Ketika hatimu ada di Nerazzurri, kamu adalah idola para penggemar, dan bermain untuk tim nasional, bagaimana mungkin kamu pergi ke sana? Secara sepak bola, itu seperti menghancurkan karir sepak bola, ujar Orlando. Keputusan Barella untuk tetap bertahan di Inter Milan dianggap sebagai bukti loyalitasnya terhadap klub dan penggemarnya. Sebagai pemain kunci di tim, ia masih memiliki banyak kesempatan untuk meraih kesuksesan di level tertinggi Eropa. Mantan kiper dan analis sepak bola,
Nando Orsi, mengomentari persaingan di puncak klasemen Serie A dalam wawancaranya dengan Televomero. Menurutnya, Inter Milan menghadapi tantangan besar dengan jadwal yang sangat berat. Pertandingan Inter bukan hanya sulit, tetapi lebih dari itu, bukan hanya ada Bayern, tetapi juga Milan. Inter memiliki jadwal yang sangat rumit, tetapi Inzaghi adalah pelatih ambisius yang menargetkan semua kompetisi dan mampu tampil baik di liga maupun di turnamen. Nerazzurri memiliki keunggulan 3 poin dan dapat mengelola situasi mereka, bahkan dengan kemungkinan kalah dalam satu pertandingan, ujar Orsi, seperti dikutip dari Tutto Napoli. Dengan keunggulan 3 poin di klasemen, Inter memiliki sedikit ruang untuk kesalahan, namun harus tetap waspada menghadapi laga-laga krusial ke depan. Pelatih Simone Inzaghi diharapkan dapat menjaga keseimbangan tim agar tetap kompetitif di semua ajang, termasuk liga domestik dan kompetisi Eropa. Persaingan di puncak klasemen Serie A semakin ketat, dan setiap pertandingan akan menjadi ujian bagi Inter untuk mempertahankan posisinya dalam perburuan gelar juara. Mantan pemain dan pelatih sepak bola, Fabio Liverani, memberikan pandangannya mengenai persaingan di puncak klasemen Serie A dalam wawancaranya dengan Quotidiano di Puglia. Menurutnya, Inter Milan tetap menjadi favorit utama dalam perebutan gelar juara musim ini. Menurut saya, favorit sejak awal dan hingga sekarang tetap Inter, sementara Napoli yang dilatih Antonio Conte adalah tim yang paling berpotensi memberikan masalah bagi anak asuh Simone Inzaghi. Meski begitu, gelar juara ada di tangan Inter, dan hanya Nerazzurri yang bisa kehilangannya, ujar Liverani. Selain membahas tim unggulan, Liverani juga menyoroti beberapa tim yang tampil di bawah ekspektasi. Ia menyebut AC Milan dan Juventus sebagai dua klub besar yang gagal memenuhi harapan sepanjang musim ini. Siapa yang mengecewakan? Saat ini cukup mudah untuk menyebut Milan dan Juventus. Dari tim-tim yang memulai musim dengan ambisi besar, mereka adalah yang paling mengecewakan sejauh ini. Dan tidak akan mudah untuk menyelamatkan musim ini dalam 9 pertandingan tersisa, tambahnya. Dengan hanya 9 laga tersisa, Milan dan Juventus dihadapkan pada tantangan besar untuk memperbaiki performa mereka. Sementara itu, Inter masih dalam posisi yang menguntungkan untuk mempertahankan keunggulan mereka di puncak klasemen.